Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Fauzan dengan stambuk 130 2022 0246, program studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan studi lapangan Smart Parking Parkiranta, di mana materi yang akan bawakan yaitu ada tujuan dan validasi model dan ujian penerimaan pengguna. Yang pertama ada tujuan mengusulkan proyek implementasi sistem smart parking berbasis IoT untuk pemantauan ketersediaan slot parkir secara real time adalah sebagai berikut. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir dengan menerapkan teknologi IoT. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tempat parkir sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan slot parkir yang tersedia tanpa harus mencari secara manual. Yang kedua, mengurangi kemacetan. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang sering terjadi akibat pencarian tempat parkir yang memakan waktu dengan memberikan informasi real time mengenai ketersediaan slot parkir. Yang ketiga ada meningkatkan kenyamanan pengguna. Dengan sistem yang otomatis dan terintegrasi, penggunaan kendaraan akan merasakan kenyamanan lebih dalam proses parkir, sehingga dari masuk hingga keluar, serta dalam melakukan pembayaran. Yang keempat ada mempermudah proses pembayaran. Sistem ini akan menyediakan berbagai metode pembayaran elektronik yang cepat dan mudah, sehingga pengguna tidak perlu lagi menggunakan karcis fisik dan dapat melakukan transaksi dengan lebih efisien. Yang terakhir ada meningkatkan keamanan. Dengan adanya kamera pengawasan dan sistem pemantauan, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan area parkir sehingga pengguna merasakan lebih aman saat meninggalkan kendaraan mereka. Yang kedua ada validasi model dan uji penerimaan pengguna. Deskripsi validasi kebutuhan model yang divalidasi, yaitu ada elemen validasi, hasil validasi, dan catatan. Yang pertama, desain antarmuka pengguna. Hasil validasi berhasil. Catatan, antarmuka pada monitor portal sesuai dengan desain yang telah disetujui. Yang kedua, pendeteksi slot parkir. Hasil validasi berhasil dengan catatan pendeteksi yang muncul pada monitor sesuai dengan yang nyatanya. Yang ketiga ada monitoring kendaraan. Hasil validasi berhasil dengan catatan memonitoring jumlah kendaraan yang masuk dan keluar dengan sesuai. Yang kedua ada tabel hasil uji penerimaan kebutuhan, di mana ada kebutuhan, kriteria penerima, status lulus atau gagal, umpan balik pengguna. Yang pertama ada desain antarmuka. Kriteria penerimaan, sistem memungkinkan pengguna untuk menggunakan monitor sehingga informasi slot parkir kosong dan informasi data parkiran. Status lulus, umpan balik antarmuka sangat intuitif dan mudah digunakan. Desainnya menarik dan informatif. Yang kedua ada ANPR, dapat mendeteksi plat nomor. Kriteria penerimaan, sistem memungkinkan ANPR dapat menginput gambar plat nomor dengan akurat. Status lulus, umpan balik pengguna, deteksi plat nomor sangat cepat dan akurat. Pekerjaan ini sangat membantu dalam manajemen parkir. Yang ketiga ada menverifikasi pembayaran. Kriteria penerimaan, sistem memungkinkan mencocokkan informasi pembayaran dan keberhasilan pembayaran yang dilakukan oleh pengguna. Status lulus, umpan balik pengguna, proses verifikasi kendaraan berjalan lancar, mungkin perlu penambahan fitur untuk pengingat informasi. Yang berikut ada tabel uji penerimaan pengguna, di mana elemen uji, tingkat penerimaan,
catatan pengguna. Yang pertama, desain antarmuka monitor. Tingkat penerimaan tinggi dengan catatan desain antarmuka yang mudah digunakan pada semua kalangan usia. Yang kedua ada pemeriksaan plat nomor, tingkat penerimaan sedang. Dengan catatan data plat nomor yang diinput melalui kamera sesuai dengan plat nomor kendaraan pengendara. Yang ketiga ada pemilihan slot parkir, tingkat penerimaan tinggi. Dengan catatan pemilihan slot parkir yang kosong pada monitor sesuai dengan yang nyatanya. Yang terakhir ada melakukan pembayaran, tingkat penerimaan tinggi. Dengan catatan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan nominal yang tercantum. Yang terakhir ada tabel matriks ketelusuran validasi, di mana ada kebutuhan, kriteria penerima, dan hasil uji. Yang pertama ada desain antarmuka. Kriteria penerimaan antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah digunakan. Hasil uji lulus. Yang kedua ada pendeteksian slot parkir. Kriteria penerimaan sistem harus mampu mendeteksi status slot parkir secara real time dengan hasil uji lulus. Dan yang terakhir ada monitoring kendaraan. Kriteria penerimaan sistem harus dapat memonitor jumlah kendaraan yang masuk dan keluar. Hasil uji lulus. Baik, sekian presentasi atau materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.